dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Junior Hutasoid, mahasiswa PPG dalam jabatan B3, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti 2025 di LPTK YKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 250 106 2075. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di SMP Negeri 3 Pagaran, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan materi Yesus Teladanku. Demikian perkenalan saya perbuat. Selamat menyaksikan, selamat pagi, dan salam sejahtera. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai materi kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang berkati di dalam kerajaan surga, puji dan syukur dan jadikan Bapa, di mana atas berkat yang melimpah Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, setelah kami akan memulai perjalanan kami, Kau berkati kami Bapa. Kepada guru kami, Kau beri kesehatan, panjang umur dan kesabaran, supaya mereka bisa mendidik kami. Segala dosa dan pelanggaran yang terbuat, ampuni kami Bapa. Dan pujian terlebih namamu hari ini esok tetap sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Siapa yang absen? Gue, Ibu. Sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu periksa dulu geraknya. Coba rambutnya dirapikan dulu. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa itu? Kamu Talenta adalah bakat seseorang yang diberikan Tuhan kepadanya yang harus dikembangkan secara baik dan mungkin. bagus. Berikan guru tepuk tangan. Semua yang kalian katakan itu adalah talenta, adalah bakat. Sekarang kita belajar tentang Yesus teladan hidupku. Siapakah yang menjadi teladanmu di rumahmu? Orang tua dan saudara-saudara. Bagus. Apakah yang pantas kita teladani dari orang tua kita? Tindakan, perbuatannya atau karakternya, ya kan? Dalam hidup sehari-hari. Nah itu. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, Menyusuri hidup sebagai pengikut Kristus. ya. Yang kedua, Menunjukkan sikap hidup beriman dengan teladan yang Yesus berikan. ya. Sebelum kita lanjut ke materi kita, terlebih dahulu kita mengadakan Tangan diputar-putar, pegang wajahmu. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. lanjutkan materi kita. Yesus adalah teladan hidupku. Jadi Yesus adalah teladan hidupku. Sebelumnya, apa itu arti teladan? Apa itu teladan? Dari kelompok satu tadi. Adalah seseorang yang memiliki sikap yang baik dan patut ditiru. Teladan adalah sikap atau perilaku seseorang yang patut ditiru. Teladan merupakan suatu perilaku atau perbuatan serta tindakan yang baik yang patut untuk ditiru maupun dicontoh. Mari kita pikirkan tentang teladan adalah sesuatu yang dapat ditiru dari Seseorang. Jadi apa-apa saja
teladan dari Yesus Kristus. Bersyukur terhadap sesama dan tidak sombong. Rendah hati, saling mengasihi, saling mengampuni, saling tolong menolong dan mencintai diri. Marilah kita dulu siap mendengarkan Tuhan. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Sekarang, apa makna dari lagu Bau Sepertimu Yesus? Silakan. Makna seperti Yesus yaitu sebuah ekspresi yang mendalam yang ingin menjadi serupa dengan Yesus, yang ingin melakukan semua perbuatan yang baik seperti mengasihi dan mengampuni sesama serta rendah hati. Sebagai orang percaya, Yesus merupakan sosok yang fenomenal yang dapat kita teladani dalam hidup kita. Yesus merupakan teladan yang amat sangat baik untuk kita teladani. Dia membawa dampak yang amat besar dalam kehidupan kita, baik dari perilaku, sikap, tindakan Yesus untuk hidup kita sehari-hari dapat kita terapkan untuk menjadi teladan yang sangat luar biasa. Dalam kehidupan kita, sering kita melihat bahwa hidup kita ini perlu teladan yang luar biasa. Selain teladan daripada orang tua kita, saudara kita, Yesus adalah teladan yang paling agung yang dapat kita teladani dalam hidup kita sehari-hari. Dengan kalian meneladani Yesus, secara tidak langsung kalian sudah menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita dan memberikan contoh kepada orang yang tidak mengenal Yesus. Sekarang, apa yang harus kita teladani dari Yesus Kristus? Yang pertama adalah Mengasihi dan peduli terhadap sesama. Yang pertama tadi, mengasihi dan peduli terhadap sesama, itu adalah kasih, ya, kasih yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Mengasihi itu dapat kita lihat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 30. Kemudian yang kedua, memiliki sikap rendah hati. Itu yang harus kita teladani dari Yesus Kristus. Nah sekarang, apa itu arti rendah hati? Sama. Bagus. Tentang. Ya, kamu kan apa itu rendah hati? Sikap yang tidak sombong dan tidak meninggikan diri di depan kebanyakan remaja di Tepuk tangan. Sekarang dari kelompok guru. Apa itu rendah hati kamu? Kamu? Itu adalah rendah hati. Semua yang kalian ucapkan itu adalah benar. Jadi rendah hati adalah tidak sombong atau tidak angkuh. Nah ada di sini yang sombong? Tidak, Ibu. Tidak ada yang sombong kan? Tidak, Ibu. Jadi di rumah kamu tidak boleh Sombong. kepada adik. Adik. Nah, jika ada kue buah berikan kepada adikmu Satu. supaya semua Benar. bagian ya. Nah jadi itu adalah rendah Hati. Nah sekarang rendah hati ini dapat kita lihat Daud adalah raja di Israel. Dia memiliki anak bernama Salomo. Nah Salomo adalah anak raja Daud, tetapi dia tidak menyombongkan Dirinya. Walaupun dia anak raja, tetapi dia tidak sombong. Ya? Dia tidak sombong
dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menerima hikmat dari Tuhan. Dia mengatakan kepada Tuhan, dia mengalami keterbatasan dalam pemikiran sehingga dia meminta hikmat kepada Tuhan. Itu adalah Raja Salomo. Nah, walaupun dia anak raja, dia tidak sombong, tetapi dia meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, itu yang dapat kita contoh dari Raja Salomo. Ya, dia tidak mau meminta kekayaan, tetapi dia meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, itu yang harus kita contoh. Walaupun dia anak dari raja, ya, dia merendahkan diri, dia rendah hati. Nah, kita harus seperti itu. Walaupun kita kaya, ya, walaupun kita memiliki segala sesuatunya, tetapi kita tidak boleh sombong, ya, tidak boleh sombong. Yang ketiga, mencintai keadilan. Ya, mencintai keadilan. Apa itu adil? Saya tidak tahu apa. Adil adalah apa adil? Ya, silakan. Adil merupakan suatu sikap yang adil dan tidak berkasih terhadap teman, seperti dalam pemilihan kelompok, karena dia lebih pintar, dia memilih yang lebih pintar daripada yang lebih tidak mampu dalam pembelajaran. Oke, tepuk tangan. Keadilan merupakan suatu tindakan yang tidak memihak. Oke, silakan Dinda. Adil adalah suatu tindakan yang tidak diskriminasi dan adil terhadap sesama dalam suatu kelompok. Si Lucia. Adil merupakan tindakan yang merencanakan hak manusia. Oke, tepuk tangan. Jadi Yesus sebagai teladan telah memperlihatkan sikap ketegasannya, ya, yaitu dengan adanya perempuan berzina, ya, dengan adanya perempuan berzina tertulis di Yohanes 7 ayat 55. tertulis di Yohanes 7 ayat 53 sampai ayat 8 dan 12. Iya. Kamu baca lagi. Kuat ya. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Itu Yesus dengan adil, ya, dengan adil mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa untuk melempari perempuan tersebut adalah dia Orang yang tidak berdosa. ya, orang yang
tidak berdosa. Nah, sekarang kalau ada kejadian yang seperti itu, misalkan ada disincang terus, ya kan? Tidak sekolah, banyak absennya, misalnya kalau dihukum. Apakah kamu seperti itu? Kau lempari dia yang jauh tadi? Tidak, Ibu. Ya, sama dengan tadi orang Farisi melempari yang perempuan berzina. Lalu apa kata Yesus? Barang siapa yang tidak kenal berdosa, kamu berhak melempari. Ya, sekali lagi dulu. Barang siapa? Barang siapa yang tidak kenal berdosa, Hendaklah ia melempari. perempuan itu. Ya, bagus. Nah, itu. Jadi Yesus dengan adil, ya. Memang adil, seadil-adilnya Yesus itu, ya. Karena perempuan berzina itu sama dengan orang Farisi tadi. Semua berdosa. Kalian berdosa kah? Iya, Ibu. Ya, saya juga berdosa, ya. Nah, jadi oleh karena itu kita pantas meneladani Yesus karena dia memberi keadilan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada di rumahmu yang bersalah, jangan langsung kamu hakimi, ya. Kamu berikan dulu Keadilan. supaya semua adil, ya kan? Jangan nanti kamu pihak adikmu karena diberikan sama misalnya sesuatu, ya, atau katakanlah sesuatu barang samamu, tapi katakan aku nanti benar, ya, kata benar dia bersalah. Jangan seperti itu, harus Adil. ya, adil, sejajar, ya, merata, ya. Tidak berat sebelah. Itu adalah Adil. Nah, jadi maukah kalian adil? Mau, Ibu. Mau? Mau, Ibu. Itu mencintai keadilan. Terdapat di Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Ayat 8 sampai dengan 11. ayat 8 sampai 11. Ya. Sekali lagi, Yohanes 7 ayat 53 dan Yohanes 8 ayat 11. Nah, itu, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan apa yang harus diteladani dari Yesus Kristus. Yang keempat adalah Hidup bersyukur. Nah, tadi pagi siapa yang hidupnya bersyukur atas berkat Tuhan, dan tadi malam hingga pagi tadi, siapa yang bersyukur kepada Tuhan? Ya, lewat Doa. Terima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan. Ayatnya kita bersyukur. Bagus, ya. Jadi tadi pagi semua kita berdoa, ya kan? Baguslah. Ya kan? Karena kita bersyukuri hidup ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Kasih Tuhan. Iya. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, kamu bersyukur dalam hal apa saja, Dinda? Misalnya kita bersyukur kan, misalnya kita dapat nilai 10. Nah, apakah hanya kita bersyukur di nilai yang bagus? Tidak, Ibu. Kalau jelek nilai kita bagaimana? Tidak usah bersyukur begitu. Bersyukur, Ibu. Bersyukur dalam Segala hal. baik suka dan Duka. kalau misalnya hasil panenmu sedikit, tak usah bersyukur karena sedikit hasil panen gagal semua. Katanya. Seharusnya walaupun bersedih, walaupun senang harus Bersyukur. seperti itu. Dapat itu dipahami? Dapat, Ibu. Seperti itu, ya. Jadi kita harus bersyukur dalam segala hal, baik suka dan duka, baik senang atau susah, baik kaya atau Miskin. baik jelek atau Cantik. walaupun rambutnya keriting atau lurus, bagaimana? Tetap bersyukur. Ya, seperti itu, ya. Jangan nanti ini saya keriting dengan saya lurus rambutnya. Saya tidak mau lagi bersyukur. Tidak boleh. Harus bersyukur dalam segala hal, baik suka dan Duka. Nah, di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kamu baca dulu, Dinda. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayo. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Semuanya itu kita mengucapkan 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18.
kerja sosial. Kerjakan ya. Iya, Ibu. Yuk. Kelompok 3. Ambil. Untuk mengerjakannya adalah, coba kita lihat di buku kita itu. Cara mengerjakannya yang pertama adalah terlebih dahulu kamu baca kisah Del Modi dan menjawab pertanyaan. Ya, bacalah dulu itu, kemudian buat jawabanmu atau simpulkan. Ayo, semua menuliskan tanggapannya masing-masing. Kelompok 1. Silakan hasil kelompok kalian di sini. Shalom buat kita semua. Shalom. Di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulainya, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Tiara Malaysia Narulan. Saya sebagai moderator pembuka. Perkenalkan, nama saya Martinus Pasaribu. Saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Gabriel Bantuan. Saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Desmond Bantuan. Saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Tegas Mudan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Gracia Linta Muda. Saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Desmond Batu. Saya sebagai moderator pembuka. Di sini teman saya akan menjelaskannya. Saya akan menyerahkan kepada teman saya. Satu, membaca kisah D.L. Modi dan menjawab pertanyaan. Apakah kalian pernah melakukan hal sama seperti yang dilakukan D.L. Modi menjadi teladan? Jawab, pernah. Masing-masing dari kalian pernah mempunyai telepati untuk saling membantu antar sesama. 2. Memahami makna lagu. Tuliskan makna lagu mau seperti ini. Makna dari lagu tersebut ialah rasa ingin yang tinggi untuk meneladani tokoh Tuhan Yesus dalam perbuatan, sikap, dan cara hidup. 3. Sebutkan tokoh-tokoh yang dan pada kitab, yaitu pada kitab Lukas 10 ayat 25-37. Tokohnya yaitu seorang ahli Taurat, seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, perampok, seorang imam, seorang Lewi, seorang Samaria, dan Yesus. 4. Kegiatan menceritakan pengalaman tentang balasan melakukan perilaku adil dan bagaimana cara mengatasinya. Jawaban, pernah ada rasa iri dan amarah akan adanya sikap ketidakadilan, namun tetap diam dan berdoa agar Tuhan tetap menyertai dan senantiasa percaya akan adanya kabar sukacita yang menghampiri hidup kami. 5. Tuliskan 5 hal yang kalian teladani dari Yesus Kristus. Jawab. 1. Mengasihi antara sesama. 2. Mengampuni sesama dengan ketulusan hati. 3. Sikap rendah hati dan tidak ampuh. 4. Hidup bersyukur akan apa yang dimiliki. 5. Mencintai keadilan antara sesama. Sekian dari hasil presentasi kami. Jikalau ada kata-kata yang salah atau materi yang kami terangkan ada kesalahan, kami beri pertanyaan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Tuliskan makna lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Makna yang dapat kami ambil dari lagu tersebut yaitu sebuah ekspresi mendalam yang ingin serupa dengan Yesus, baik dari karakter maupun tingkah laku. Akan menjelaskan kepada kalian. Ya, Ibu akan jelaskan kepada kalian bahwa sikap yang harus kita teladani dari Yesus adalah yang pertama mengasihi dan peduli terhadap sesama. Yang kedua adalah rendah hati. Yang ketiga mencintai keadilan. Dan yang keempat hidup bersyukur. Marilah kita cintai Yesus Kristus karena Dia adalah teladan yang patut kita teladani. Sekarang kita untuk menyanyikan lagu menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bertukar hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Itulah tadi lagu kita.
yang menjadi tugasmu ya. Tuliskan dulu tugasnya. Coba, nomor 1. Apa arti mengucap syukur? Catat. Nomor 2. Sebutkanlah 5 hal yang dapat kalian teladani dari Tuhan Yesus. Yang menjadi kesimpulan daripada materi kita hari ini adalah hidup meneladani Yesus Kristus. Marilah kita teladani Yesus Kristus dalam kasih-Nya, dalam keadilan-Nya, dan dalam bersyukur kepada-Nya. Kita tutuplah materi kita hari ini. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Mari kita bernyanyi. Sungguh ku bangga Bapa seperti Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertertinggi dalam kerajaan surga, pujian, syukur dan kejaman kami Bapa, di mana atas berkat yang berlimpah yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami dalam melakukan pembelajaran kami hari ini. Kepada guru-guru kami, di mana mereka berada, Tuhan selalu melindungi mereka. Banyak dosa yang telah berbuat, sengaja maupun tidak sengaja, hapus nama Bapa. Terpuji dan termulia namamu hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.